Bersyukur pada pagi hari ini kita akan baca firman Tuhan 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk dapat memuji menyembah Tuhan, di mana firman Tuhan pagi ini yaitu gaya hidup orang percaya. Teladanan hidup orang percaya adalah suatu yang mutlak, karena setiap orang percaya adalah murid dan saksi Kristus. Itulah sebabnya orang Kristen harus bisa memberikan warna dan rasa yang berbeda bagi sesama orang percaya, terlebih bagi orang yang belum percaya. Di sini kita belajar yaitu gaya hidup orang Kristen dari 1 Timotius pasal 4 ayat 12, yaitu yang pertama, menguasai diri dalam perkataan. Bukan hanya Timotius yang harus seperti itu yang diminta oleh Rasul Paulus, tapi kita semua orang sebagai orang percaya harus bisa mengontrol lidah kita, supaya apa yang keluar dari mulut kita bukan perkataan yang sembrono, kosong atau kotor. Dan yang lebih penting adalah perkataan yang keluar dari mulut kita sesuai dengan apa yang kita buat. Jadi yang pertama yaitu menguasai diri dalam perkataan kita. Kita mengatakan sesuatu yang baik, maksudnya tidak menyinggungkan orang lain, dan kita melakukan sesuatu itu sesuai dengan perbuatan kita. Karena selama ini kita lihat banyak orang lain dikata, lain dibuat begitu. Jadi kita belajar daripada firman Tuhan itu dalam Timotius ini dikatakan bahwa kita harus menguasai diri dalam perkataan kita. Karena apa yang kita katakan kita harus pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Suatu saat kita harus pertanggungjawabkan baik yang baik atau yang tidak baik. Karena apa yang kita katakan malaikat pasti mencatat. Yang baik dia catat, yang tidak baik dicatat. Karena suatu hari kita akan, maksudnya saat kita kedatangan Tuhan kedua kali, maka kita harus pertanggungjawabkan semua itu di hadapan Tuhan. Yang kedua, menguasai diri dalam tingkah lakumu. Tingkah laku orang percaya diharapkan untuk menunjukkan garam dan terang dunia. Dalam Matius pasal 5 ayat 13 dan 16, diminta Bu Gembala bacanya. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Kita belajar sekarang kita mau sadar diri dalam tingkah laku kita, yaitu kita harus menjadi garam dan terang dunia. Kita lihat bahwa keadaan dunia semakin susah, jadi orang dapat mengetahui bahwa kita adalah orang percaya kepada Tuhan dengan perbuatan kita. Demikian hendaklah terangmu percaya depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Menunjukkan kitab terbuka yang dibaca oleh setiap orang. Dan dikatakan dalam 2 Korintus pasal 3, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Itu berarti kita sebagai orang percaya seperti yang diharapkan Paulus kepada Timotius, yaitu sama seperti hidup Kristus yang telah menjadi teladan bagi kita. Dan barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi yang kedua yaitu menguasai diri dan tingkah laku kita. Kita belajar seperti Tuhan Yesus. Mungkin kita sebagai manusia tidak mampu, tapi Tuhan kita minta Roh Kudus yang menolong kita untuk melakukan sesuatu yang baik, yang berkenan dan untuk memuliakan Allah. Yang ketiga, gaya hidup orang Kristen itu menguasai diri dalam kasih. Kasih yang diminta Paulus kepada Timotius adalah kasih agape. Kasih yang walaupun meskipun bukan kasih yang dikalau. Kasih yang berdasarkan kemauan dan bukan perasaan.
kasih yang bertujuan untuk kebaikan orang yang dikasihi, kasih yang disertai dengan pengorbanan. Jadi kita menguasai diri dalam kasih itu kasih yang disertai dengan pengorbanan. Selanjutnya kasih yang memberikan bukan ingin diberi, kasih yang hanya dimiliki oleh orang yang sudah benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus, dan kasih yang bergantung pada persekutuan dengan Tuhan. Kasih yang tidak berkesudahan. Di sini katakan kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Di sini kita menguasai diri dalam kasih. Jadi kita apapun yang kita lakukan untuk Tuhan. Karena kasih itu bukan hanya itu, tapi dari hati yang kita lakukan. Kita harus berkorban, dan juga kita tujuannya untuk kebaikan orang, dan juga kita harus melakukan sesuatu itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Gaya hidup orang Kristen yaitu menguasai diri dalam kesetiaan. Kesetiaan memang sudah langka sekarang ini, baik kesetiaan terhadap pasangan. Sekarang banyaknya maraknya perselingkuhan dan perceraian. Di mana-mana sekarang itu perceraian dan persentasenya lebih tinggi. Dan kedua, kesetiaan kepada bangsa dan negara. Kita lihat bahwa banyak KKN korupsi untuk memperkayakan diri dan golongan. Dan yang selanjutnya, kesetiaan umat Allah kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena banyak orang pindah agama dan kepercayaan demi pasangan hidupnya. Karena dia pindah agama, jadi karena karir atau jabatan. Jadi kesetiaan kita sebagai umat Tuhan kepada Tuhan Yesus. Marilah kita meneladani tokoh iman dalam Alkitab yang menjawab tantangan Rasul Paulus yang ditunjukkan kepada Timotius untuk tetap setia dalam apapun juga. Karena janji Tuhan kepada kita, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan menurunkan kepadamu mahkota kehidupan. Wahyu pasal 2 ayat 10c. Di sini kita harus menguasai diri dalam kesetiaan. Banyak terjadi di akhir ini, banyak orang yang tidak setia. Karena baik dia kepada pasangannya, dia tidak setia juga kepada bangsanya, dia juga tidak setia sebagai umat Tuhan. Kita belajar pada firman Tuhan pada pagi hari ini, supaya kita menguasai diri dalam kesetiaan. Yang kelima, gaya hidup orang Kristen yaitu menguasai diri dalam kesucian. Kesucian atau kekudusan adalah hal yang sangat penting dalam hidup orang percaya, khususnya untuk kaum muda. Oleh karena pada umumnya pada usia muda biasanya suka mencoba hal yang baru, sehingga sangat terbuka sekali bagi kaum muda untuk jatuh dalam dosa. Dan ini tentu bagi setiap orang percaya untuk tetap menjaga kesucian hidup. Jadi kita belajar daripada firman Tuhan, yaitu kita harus menguasai diri kita dalam kesucian kita. Menjadi orang Kristen adalah bukan perkara agama yang kita anut, tapi sebagai gaya hidup yang nyata untuk dapat menjadi teladan dan untuk menjadi teladan kita sebagai umat Tuhan. Tuhan Yesus berkati.